Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dan kami akan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hendry Setiadi selaku founder Mastermind Trader. Kita akan langsung sapa saja Pak Hendry. Selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik Pak, sehat selalu ya Pak David ya. Terima kasih Pak Hendry sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan setelah kemarin mengalami penguatan yang cukup signifikan. Hari ini melemah di 0,85% dan masih mampu mempertahankan posisinya di atas level 7.000-an. Analisis Anda, pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Ya baik Pak David, ya hari ini IHSG kembali melemah ya, 0,86% ditutup di 7.020 ya. Di sini sebenarnya kita melihat bahwa masih sideways ya, jadi dari pertengahan Oktober ya sampai dengan penutupan tadi ya masih di range antara 6956 ya sampai dengan itu di resisten itu 7.100 ya. Jadi masih di range itu Pak David ya. Jadi sampai dengan akhir tahun kelihatannya IHSG masih bergerak ranging seperti itu Pak David. Ya, pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini cukup berlawanan arah dari bursa global yang cenderung positif. Asia juga positif ini Pak Hendry. Ini terdampak dari sentimen pidato dari Jerome Powell yang mengatakan ada ruang ini atau sinyal pelonggaran keagresifan akan diturunkan untuk kenaikan suku bunga acuan. Tapi IHSG justru berbeda, hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Apakah memang ini murni profit taking yang dilakukan oleh para investor, terutama dari perbankan big cap yang pada perdagangan hari sebelumnya sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan? Ya, salah satu faktornya hari ini IHSG mengalami tekanan koreksi ya, karena memang banyak ya aksi profit taking ya, karena memang beberapa emiten yang sebelumnya sudah naik ya, seperti hari ini juga Medco kan naik cukup signifikan 5,63%. Kemudian juga biasanya akhir tahun Pak David ya, cenderung orang mau take vacation ya, ada saja yang masuk mengadakan profit taking seperti itu Pak David. Kita akan coba singgung dari perbankan Pak Hendry, bagaimana analisis Anda pembalikan arah yang terjadi di hari ini? Oke, kalau untuk perbankan, secara umum perbankan ini juga masih bergerak ranging ya, tapi ada potensi untuk rebound Pak, justru Pak di sini kita lihat ya. Jadi hari ini walaupun hari ini tetap ya mengalami pelemahan ya, minggu depan Pak kita lihat bahwa pelemahan ini justru diambil peluang oleh para trader maupun investor untuk masuk di posisi baru seperti itu Pak David. Baik, kita akan coba ulas BBCA terlebih dahulu Pak Hendry secara teknikal. Hari ini ditutup melemah di 9.000, pas di level 9.000 ini mengalami pelemahan di 3,23% dan sebelumnya juga sudah menembus ke level intraday tertingginya. Rekomendasinya untuk jangka pendek dengan proyeksi rebound di pekan depan Pak Hendry untuk BBCA. Oke, baik. Ya kalau BBCA memang sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya. Itu dari akhir Oktober ya. Jadi hari ini saya rasa koreksi masih cukup wajar Pak ya. Ditutup di Rp9.000, melemah di 3,2% ya. Nah hanya saja perhatikan aja ini lihat di perdagangan besok ya. Apabila mampu melanjutkan ya penutupan hari ini di 9.000 ya yang merupakan support levelnya, ini kemungkinan besar BBCA akan rebound kembali Pak. Ya rebound kembali ya. Perhatikan di resisten berikutnya itu di 9.400 kalau untuk BBCA. Baik, tapi ketika posisinya berbeda Pak Hendry, 9.000-an ditembus ke bawah, paling tidak di 89, apakah rekomendasinya juga berbeda Pak dari level-level support selanjutnya yang bisa diperhatikan untuk BBCA? Ya, kalau misalkan besok ternyata tidak bertahan di level 9.000 menembus ke bawah gitu ya, lebih baik bersabar karena berpotensi untuk menguji support berikutnya, yaitu di 8.550 Pak David, seperti itu. Baik, dari BBCA kita bergeser ke BMRI, Pak Hendry. Ini juga cukup menarik, secara intraday-nya juga sudah menembus ke level tertinggi di sepanjang masa. Hari ini tertekan di 1,19% dan ditutup di 10.400. Peluang untuk BMRI jangka pendek, terutama untuk perdagangan di minggu depan, Pak. Ya, BMRI juga mirip ya dengan BBCA gitu Pak ya.
karena dia resisten kuatnya itu di 10.550 ya. Pada saat menyentuh di 10.550 itu tadi sempat break ya ke 10.650, kemudian terkoreksi kembali ditutup di 10.400 ya. Jadi bagi yang sudah masuk posisi ya ini masih layak di hold ya. Hanya saja perhatikan aja untuk level-level supportnya itu di 10.050 Pak kalau untuk BMRI. Jadi selama diperdagangkan di atas 10.050, ini justru saya bilang pelemahan ini bisa dimanfaatkan untuk masuk posisi baru kembali seperti itu Pak David. Oke, target untuk 1 bulan ke depan sampai dengan akhir tahun Pak Hendri? Oke baik, kalau BMRI ini kan rata-rata pergerakannya sehari itu sekitar Rp250 ya, sampai dengan akhir bulan ya, ini kita optimis ya Pak ya, itu bisa kembali ya ke level at least Pak ya di 11.000 Pak. Di 11.000, artinya masih ada ruang penguatan yang cukup lebar untuk BMRI. Kita bergeser ke perbankan big cap lainnya, Pak Hendri. BBRI 4940 melemah di 0,80%. Secara intraday-nya, tadi sempat menyentuh ke level terendah di 4.900, Pak. 5.025 level tertinggi. Analisis Anda untuk BBRI? Ya, BBRI pun juga sama ya. Kemarin kan tanggal 30 November itu kan sempat menyentuh new high ya di 4.900 ya Pak ya. Nah, hari ini terkoreksi ya Pak ya, itu di 940 ya, pas 940 ya. Nah kalau untuk BBRI ini ya karena dia kenaikannya udah cukup lumayan signifikan ya, jadi kalau yang misalkan udah masuk posisi ya perhatikan aja level-level profit takingnya ya, resistennya. Nah kalau misalkan belum maksudnya profit taking ya, bisa diperhatikan Pak untuk level resistennya ya. Untuk level resistennya yaitu level high hari ini itu di 5025 untuk BBRI. Baik, perbankan big cap terakhir BBNI, Pak Hendri, hari ini secara intraday-nya sempat menyentuh di 9.950 Pak. Meskipun di penutupan sesi kedua melemah di 2,02%. 9950 intraday tertinggi tidak ini Pak Hendri? Ya, untuk BBNI juga mirip-mirip Pak ya. Tadi kan sempat ya disentuh di high-nya 9950 ya, kemudian terkoreksi kembali gitu ya. Nah, perhatikan aja Pak untuk level resistannya di 9.900 ya, 9.900. Kemudian untuk level supportnya itu ada di 9675 Pak, itu level hari ini. Baik, review dan rekomendasi dari beberapa perbankan big cap yang hari ini berbalik ke arah setelah mengalami penguatan signifikan di perdagangan hari sebelumnya. Kita bergeser ke sektor lain Pak Hendri dari teknologi, ada Goto yang hari ini kembali menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Hari pertama lockup dibuka, Goto kembali mengalami auto reject bawah di 141 dan ini merupakan level terendahnya di sepanjang sejarah. Analisis Anda untuk Goto? Ya, kalau untuk Goto secara umum ya masih bisa terkoreksi downtrend ya, karena level support yang kuatnya itu di 181 tertembus ya Pak ya, dan hari ini juga kembali membentuk level low yang baru yaitu di 141 ya, kena auto reject bawah ya. Jadi kalau untuk Goto ini lebih bersifat jangka panjang Pak ya. Jadi kalau untuk jangka pendeknya lebih hati-hati karena sekali lagi masih ada kemungkinan koreksi Pak ini Goto. Anda melihat sikap dari para pelaku pasar seperti apa sampai sejauh ini dengan sell yang cukup tinggi? Seperti biasa kalau saham-saham sudah mengalami koreksi dalam, sudah mulai masuk atau cicil beli. Apakah kondisi ini berlaku untuk Goto atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu Pak Hendri? Ya, kalau untuk Goto kalau misalkan mau cicil beli harus dilihat besok apabila kalau dibuka ya market kembali koreksi lebih baik di hold. Tapi kalau misalkan sudah dibuka di atas 141 ya kelihatannya ada kemungkinan buat rebound ya, karena penurunannya cukup dalam Pak, signifikan nih Pak ya dari dari awal Januari Pak ya, pada saat itu masih 400 ya, terus masih terkoreksi seperti itu Pak David. Cukup banyak pertanyaan masuk ke kami Pak Hendri untuk Goto, banyak yang nyangkut di level di atas 200-an. Dengan posisi saat ini, ada tidak saran atau rekomendasi begitu paling tidak untuk meminimalkan risiko yang terjadi? Singkat saja Pak. Ya, kalau untuk Goto sekali lagi untuk jangka panjang ya, ini masih layak untuk di hold ya. Tapi kalau untuk jangka pendek dan menengah, kelihatannya misalkan kalau tujuan investasi untuk grow gitu ya, nggak tepat Pak kalau kita tetap hold di Goto ya. Karena kalau kita lihat first quarter 2022 ya, operating activity juga minus seperti itu Pak. Jadi kita perlu lihat lagi Pak ini. Tidak disarankan averaging down Pak Hendri.
Ya belum Pak, saat ini belum Pak David. Baik, review dari Gotoh yang hari ini kembali melemah cukup dalam di 6,62% dan ditutup di level 141 dan merupakan level terendahnya di sepanjang sejarah. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Hendry Setiadi, founder Mastermind Trader. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Berasal dari sektor yang berbeda ini, ada TINS direkomendasikan buy dengan supportnya di 1205 hingga 1290. Kemudian juga ada Maya Pada di 960 hingga 560 maksud kami hingga 630. Kemudian juga ada Avia, supportnya di 760, sementara resistennya ada di 830. Dan terakhir dari konstruksi PTPP juga direkomendasikan buy 885 hingga 950. Saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendry Setiadi, founder Mastermind Trader. Pak Hendry, saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke TINS terlebih dahulu. Pertimbangan merekomendasikan saham ini, Pak Hendry, terutama dari pergerakan secara teknikalnya. Ya baik. Ya kalau untuk TINS, Pak David, secara teknikal ya, walaupun hari ini terkoreksi ya, tetap kita melihat ada peluang untuk rebound ya. Jadi perhatikan saja untuk level supportnya di 1205 ya. Kemudian level resistennya di 1290. Kemudian dari sisi fundamentalnya juga kita lihat operating activity cash flow-nya juga masih plus Pak ya. Jadi berpotensi TINS baik untuk menengah maupun jangka panjang seperti itu Pak David. Baik, penutupan hari ini di 1225, sementara resisten Anda di 1290. Lumayan cukup sempit, Pak Hendry? Ya, jadi hari ini ya ditutup di 1225 gitu ya. Mesti dilihat Pak. Jadi misalkan kalau dia berhasil break ya di atas 1290 ya, untuk TINS ini masih berpeluang Pak ya untuk melanjutkan penguatan ya dengan resisten yang baru itu ada di 1580 sebenarnya. Dari posisi tren seperti apa Pak Hendry? Karena sebelumnya TINS sudah sempat menyentuh di 1530, namun dalam beberapa waktu terakhir lebih cenderung tertekan ini Pak. Ya, dari sisi tren memang dari Agustus ya pertengahan itu masih tetap downtrend ya. Nah tapi kita melihat justru di sini ada peluang Pak untuk rebound yang mesti dilihat besok pada saat market dibuka. Nah maka mampu dia dipertahankan at least ya Pak ya di atas penutupan hari ini Pak di 1225 seperti itu Pak David. Baik, dari TINS kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, ada Maya atau Bank Maya Pada Internasional Tbk. Hari ini ditutup di 570, melemah di 0,87%. Analisisnya, Pak Hendry? Ya, Maya juga ya Pak ya. Kita maksudnya juga diversifikasi di sektor yang beda-beda. Dan kalau untuk Maya ini di sini kita lihat Pak dari kemarin sebenarnya ada peluang untuk rebounding ya. Namun hari ini tetap Pak ya terkoreksi tipis ya 570 ditutup terkoreksi 0,86% ya. Perhatikan aja untuk level-level supportnya di 560 ya 560 kalau untuk Maya. Kemudian kalau untuk level resistennya ada di 635 Pak kalau untuk Maya. Oke, sempat menyentuh di 710 di November kemarin Pak Hendry. Seberapa besar peluang Maya paling tidak sampai dengan akhir tahun ini? Ya, dengan rata-rata pergerakan Maya nggak terlalu besar ya, per hari itu sekitar 30 sampai dengan 32 rupiah ya. Akhir tahun saya rasa bisa Pak ya, berpeluang at least Pak ya, menguji kembali level resisten itu di 730 Pak ya, harus dilihat dulu apakah mampu break di 730 ya, kalau setelah itu baru bisa berpeluang menguji kembali level high-nya di 790 ya, yang sempat dicapai di tanggal 4 November, seperti itu Pak David. Baik, dari Maya kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, pemirsa. Ada Avia atau Avian Tbk. Hari ini melemah di 1,30%. Di sesi kedua ditutup di level 760 dan tadi sempat bergerak di zona hijau dan menyentuh ke level tertingginya di hari ini di 795. Analisis Anda untuk Avia dan pertimbangan merekomendasikan saham ini?
Ya, kalau untuk Avia ada salah satu emiten bagi investor yang kerja passive income ya, karena rajin bagi dividen. Dan kemudian justru di sini kita juga lihat Avia ini koreksi masih normal ya. Secara umum itu segi jangka pendek ya masih uptrend ya. Jadi perhatikan aja untuk level supportnya di 760 dengan level resistannya di 830 kalau untuk Avia, Pak. Baik, ini juga sempat menyentuh ke 950 sebelumnya Pak Hendri di perdagangan Juli kalau tidak salah. Target Anda Yes. sampai dengan akhir tahun mungkin untuk Avia? Ya, kalau untuk Avia, target sampai dengan akhir tahun dengan rata-rata perdagangan per hari itu sekitar 27,930 rupiah ya. Target akhir tahun, Pak, at least, Pak, dia bisa mencapai di 840, Pak, ya. Slightly above resistance-nya di 830 tadi. Oke. Dari Avia kita beralih ke saham pilihan yang terakhir tampaknya dari konstruksi ini Pak Hendri. Ada PTPP. Kalau kita ketahui saham-saham dari konstruksi ini lebih cenderung tertekan dalam beberapa waktu terakhir. Momentum apa yang bisa dimanfaatkan untuk PTPP ditutup flat hari ini 890 Pak Hendri? Ya, PTPP ini kita lihat masih bergerak ranging, tapi ada peluang untuk dia rebounding, Pak, ya. Nah, hari ini juga masih ditutup itu ya 890 ya, ditutup sama dengan tadi openingnya ya, Pak, ya, 890 ya. Nah, jadi perhatikan aja, Pak, untuk supportnya di 885, kemudian resistannya itu di 950 untuk PTPP. Bagaimana Anda melihat posisi dari saham-saham konstruksi ini Pak Hendri sampai di 1 bulan jelang berakhirnya tahun 2022 ini? Baik secara sektor, ini saham konstruksi memang mengalami pelemahan ya, yang cukup signifikan yaitu dari awal September ya. Nah, kelihatannya tapi nanti pada saat akhir tahun itu terjadi perubahan cycle ya. Saya optimis ya saham-saham di konstruksi kembali akan rebounding, Pak, ya. Mengingat juga program pemerintah itu kan lebih salah satunya itu fokus di infrastruktur seperti itu, Pak David. Oke, ada kesimpulan Pak Hendri kalau di 2023 kondisi dari konstruksi akan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2022 ini? Ya, kita optimis, Pak, ya, di first sampai dengan second quarter 2023, ini khususnya di sektor konstruksi ini akan rebounding kembali, Pak, untuk emiten-emiten yang ada di sektor infrastruktur seperti itu, Pak. Beberapa sahamnya sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam ini ketika dari pemirsa Idea Channel ingin berinvestasi di saham-saham konstruksi. Apakah dengan posisi harga yang dinilai diskon saat ini sudah direkomendasikan untuk cicil beli Pak Hendri? Ya, jadi kalau misalkan mau cicil beli, ya harus diperhatikan trading plan masing-masing gitu ya. Yang penting adalah dilihat nama fundamentalnya. Yang Ya. penting dari sisi operating cash flow itu masih hijau itu bagi saya itu berpeluang, Pak, ya. Nah, kemudian secondly itu pada saat kita timingnya masuknya itu lebih baik tunggu ya apakah mampu bertahan di atas level supportnya. Jadi masing-masing emiten itu kita harus dilihat dulu, Pak, dengan teliti, Pak. Jadi cash flow-nya ya, operating cash flow-nya, secondly untuk masuk itu lihat level supportnya, Pak, di level berapa seperti itu, Pak David. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Tins, Maya, Avia, dan terakhir dari PTPP, konstruksi. Dan tadi pun juga sempat kita singgung prospeknya sampai dengan akhir tahun dan peluang di tahun 2023 mendatang. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendri, kita akan jeda kembali. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Baik. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Hendri Setiadi, founder Mastermind Trader. Pak Hendri, kita lanjutkan kembali. Beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama kita ke Medan terlebih dahulu. Pak Hendri, ada Bapak Sihotang. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham Bank Amar ini, Pak, dengan kode saham Amar. Hari ini dari chart yang saya pegang ini ditutup tertekan cukup dalam atau reject bawah sepertinya 6,77% di 358. Nah, kebetulan Pak Sihotang sudah ambil posisi di 370 nih, Pak. Mungkin khawatir dengan koreksi dalam hari ini, targetnya sampai dengan akhir tahun paling tidak? Baik, terima kasih Pak David ya, terima kasih Pak Sihotang untuk partisipasinya ya. Nah, kalau untuk Amar ini kan kenaikannya sudah cukup signifikan gitu ya, Pak, ya. Itu dari tanggal awal Oktober ya, itu terus naik gitu ya, sampai dengan penutupan 30 November itu high-nya itu ada di 394 gitu ya. Nah, jadi hari ini
koreksinya cukup wajar masih ya, walaupun karena auto reach bawah ya, karena pertama akhir tahun, kedua jadi trader yang ngambil di level masih di bawah pasti melakukan aksi profit taking. Nah jadi dilihat Pak di perdagangan besok ya, apabila kembali rebound, saya rasa ini masih berpeluang untuk uptrend ya. Tapi kalau misalkan kembali koreksi ya, perhatikan Pak untuk level-level supportnya ya, bisa menuju ke level 336 Pak kalau untuk Amar. Ya. Baik, penutupan hari ini di 358 melemah di 6,77%. Apakah level 338 merupakan toleransi terakhir ini Pak Henry? Yes, kalau misalkan dia break di bawah level 336 ya, itu berpeluang Pak ya untuk koreksi kembali, itu bisa ke level 276 Pak kalau untuk Amar. Baik, tapi dari posisi tren tadi dari chart yang dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda masih dalam tren naik. Kita ke Bapak Adi dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih sudah bergabung. Untuk Saratoga SRTG Pak, secara teknikal sudah ambil posisi di 2745. Oke, baik. Kalau untuk SLTG ya, hari ini juga kita lihat kan menguat ya di tengah-tengah pasar melemah itu. Hari ini justru menguat di 3,77%, ditutup di 2750. Kalau untuk secara trennya itu juga sebelumnya ranging ya, dan karena dia sudah berhasil break ya level resistannya di 2710 ya. Ini kemungkinan besar Pak besok akan kembali melanjutkan penguatan ya. Perhatikan aja untuk level resistannya itu di 2840. Ya, bisa diperhatikan mungkin ya sebagai level untuk target profit dan sebagainya. Oke, seperti itu. Baik. 2850 ya Pak? Yes, betul. Untuk Saratoga penutupan hari ini di 2750 menguat di 3,77%. Kemudian ada Ibu Rini dari Jakarta, Pak Hendri. Untuk Tebik Pak, sudah punya posisi di 2480. Mohon support dan resistennya. TBIG. Oke, baik. Kalau untuk Tebik ya hari ini terkoreksi ya 0,4%, ditutup di 488. Untuk level supportnya itu ada di 2250 ya. Kalau untuk level resistannya itu ada di 2470 untuk. Ambil posisi 2480 Pak Hendri, di hold saja Pak. Iya, kalau posisi di 2480 masih bisa di hold ya. Perhatikan aja tadi level untuk support ya Pak. Ya. Baik. Selanjutnya saya akan coba sapa Ibu Liana, kali ini dari Surabaya, Pak Hendri, menanyakan saham SMMT, Pak. Sudah beli di 745. Analisisnya. Oke, SMMT hari ini juga menguat ya. 2,73% ditutup di 750 ya. Nah, kalau untuk secara teknikalnya ini sebelumnya ranging karena hari ini break level resistannya di 745 pas pembukaan ya. Jadi masih layak di hold ya. Perhatikan aja untuk level resistance baru di 845 ya, 845. Kemudian untuk level supportnya di 725 ya. Jadi kesimpulannya masih layak di hold Pak David. Oke, target profit taking tadi di 845 ya Pak? Iya, 845 betul Pak David. Baik, selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan dari Bapak Yohan. Kali ini masih dari Kepulauan Riau, dari Batam. Untuk Astra Internasional, Pak Hendri, ambil posisi 6.050 Pak. Oke, baik. Untuk Astra ya, hari ini menguat ya 2,6%, ditutup di 2175 ya. Kalau untuk Astra, kita lihat ini Astra ini secara teknikal itu sebelumnya ranging ya. Tapi karena hari ini ditutup menguat ya. Perhatikan Pak untuk level supportnya di 6050. Kemudian untuk level resistannya ada di 6350 Pak untuk Astra. Target sampai dengan akhir tahun Pak Henry, biasanya ICI juga terdampak dari window dressing ini Pak. Ya, target sampai dengan akhir tahun, rata-rata kan Astra Indonesia ini bergerak per hari itu sekitar Rp130 gitu ya. Sampai dengan akhir tahun kita lihat ada peluang Pak ya, menuju ke level 6625 Pak, at least Pak. Baik, selanjutnya saya ke Bekasi, ada Bapak Anggiat ini. Terima kasih sudah bergabung. Untuk Telkom, beli di 2100 ini. Tampaknya beli di level bawah ini sudah cukup profit sebenarnya. Karena penutupan hari ini 3960 melemah di 1,98% Pak Hendri. Oke, baik Pak. Ya hari ini Telkom ditutup melemah ya 1,98%, ditutup di 3960. Nah, kalau untuk Telkom sendiri ini pergerakannya ini ranging Pak ya, Jadi harus diperhatikan besok apabila mampu bertahan di penutupan hari ini 3960 ya. Ini kelihatannya ada peluang Pak untuk rebound ya ke level 4050 sebagai resistennya. Tapi kalau misalkan lanjut melemah ya, hati-hati ya.
berpotensi untuk menguji level supportnya kembali itu ya, itu di level di bawah itu Pak, 3.500 untuk Telkom nih Pak. Baik, kita beralih ke Ibu Nia dari Jakarta Timur ini, Pak Henry, untuk BDMN, Pak. Apakah dapat masuk di harga 3.000-an dan berapa targetnya harga untuk 3 bulan ke depan? Ini sampai dengan awal 2023 sepertinya untuk BDMN. Ya, BDMN hari ini ditutup melemah juga ya, tutup di pas di 3.000 ya. Perhatikan aja level supportnya di 2990. Kalau misalkan mau masuk kembali itu sabar ya, kelihatannya masih bisa terkoreksi ya. Kalau misalkan dia mampu bertahan di 2990, besok ya bisa masuk di any price. Kemudian level resisten itu yang terdekat itu di 3070 untuk BDMN Pak David. Baik, penutupan hari ini di 3.000 di 0,66%. Kalau ambil posisi lebih direkomendasikan di bawah level 3.000-an di 2.900-an. Baik, dan terakhir ini BBKP, singkat saja Pak Henry, Bapak Andrew dari Tangerang Selatan ini sudah punya harga di 200 Pak. Apakah boleh di hold tidak atau di average down? BBKP ya, ngambil di 200 hari ini melemah kembali ya 1,5%, ditutup di 127. Nah kalau untuk BBKP kelihatannya Pak masih downtrend ya, jadi dilihat Pak tujuan untuk investasinya. Kalau misalkan untuk jangka panjang ya, harus lebih bersabar ya, karena range pergerakannya juga nggak terlalu besar. Hari itu sekitar 3 sampai dengan 4 rupiah saja gitu ya. Jadi perhatikan aja level-level supportnya yang terdekat itu di 126 ya, cukup dekat ya 126 level supportnya, dengan level resistennya itu di 139 Pak untuk BBKP. Baik, sebenarnya ada Stella dari Bandung, beli Goto di 151, tadi juga sempat kita bahas di segmen-segmen sebelumnya. Waktu kita cukup terbatas, Pak Henry, pembahasan BBKP tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih sudah bergabung, dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Henry, terima kasih, sehat selalu Pak. Thank you Pak, my pleasure. Baik, ada Bapak Henry Setiadi, founder Mastermind Trader, akhirnya Sadivitsan, Oval, dan seluruh rekan kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.